Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang iman, ya, yang saya beri judul fungsionalisasi iman. Nah, ungkapan fungsionalisasi iman ini mengandaikan adanya dua hal. Yang pertama, iman seorang itu bisa berfungsi. Nah, lalu yang kedua, iman seseorang tidak berfungsi, tapi hanya sebagai pengetahuan dan keyakinan semata. Nah, sehingga dia tidak berfungsi ini. Setiap orang fitrahnya beriman, ya, sebagai sebuah kesepakatan yang diperoleh atau dilakukan saat orang masih dalam kandungan ibunya ini. Tapi pada perkembangannya manusia bisa mengalami pergeseran dari semula mengakui Allah sebagai Tuhannya, lalu menjadi tidak mengakui. Dan terbukti dalam kehidupan real, banyak orang tidak beriman. Seperti Fir'aun, Abu Lahab, ya, itu orang-orang yang tidak beriman. Nah, yang Al-Quran memberikan penjelasan bahwa Abu Lahab itu adalah contoh orang yang orang kafir yang semua usahanya tidak bisa diambil manfaatnya oleh dirinya sendiri ini. Ya, seperti diabadikan dalam surat Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab. Ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Semua harta dan usahanya tidak berguna sedikit pun bagi dirinya ini. Nah, bahkan diberi keterangan lebih lanjut, dia akan dimasukkan ke dalam neraka ini, yang menyala-nyala ini. Ya sekarang mungkin belum, tapi nanti kalau di hari kiamat, ya, setelah ada muncul hari pembalasan, baru akan dibuktikan, akan terbukti di sana ini. Nah, kita yang masih hidup, masih berkesempatan hidup, diharapkan bisa mengambil pelajaran kisah-kisah masa lalu yang diabadikan dalam Al-Quran. Nah, saya menggunakan istilah fungsionalisasi iman itu karena banyak sekali orang hidup tetapi tidak menggunakan waktunya untuk belajar tentang iman, ya, dan juga banyak yang sudah tahu iman tapi tidak difungsikan. Nah, padahal fungsionalisasi iman ini sesuatu yang niscaya bagi siapapun yang ingin selamat dunia akhirat. Ya, tanpa memfungsikan iman, kehidupannya menyimpang. Ya, Pak, ya. Tanpa memfungsikan iman dalam aktivitas kita, kehidupan kita dianggap menyimpang ini.
Walaupun mungkin tampaknya baik, tapi kalau tidak didasari keimanan, ya tidak akan membuahkan pahala. Nah, sholat, sedekah, kalau tidak didasari keimanan, itu tidak akan membuahkan apa-apa. Ya, alias tidak membuahkan pahala. Hanya akan menjadi sesalan saja. Ya, orang munafik itu sholat, orang kafir itu sedekah, tapi sedekahnya hanya menjadi sesalan saja ini. Ya, tidak membuahkan manfaat apa-apa ini. Orang korupsi itu adalah orang yang tidak memfungsikan iman dalam kehidupan terkait dengan wilayah di mana dia terjerumus dalam tindakan korupsi. Padahal korupsi sudah pernah saya sebutkan dahulu bahwa korupsi itu tidak ada manfaatnya sedikit pun ya bagi diri dan bagi orang lain. Coba, korupsi itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi dirinya dan orang lain. Jadi tindakan sia-sia belaka itu. Ya. Jadi nggak perlu mencoba. Kalau toh orang itu berhasil korupsi, untuk sedekah, sedekahnya juga nggak diterima kok. Ya Allah, jangan dikira sedekah bangun atau wakaf ya, bangun masjid misalnya, hasil korupsi dapat pahala. Tetap tidak ini. Ya Rasulullah sudah menjelaskan bahwa Allah itu baik dan tidak menerima yang kecuali yang baik. Sedekah yang dihasilkan dari hulul, ya, dari penipuan itu adalah tidak diterima oleh Allah. Ini menggambarkan bahwa iman betul-betul merupakan basis yang diperlukan oleh semua orang yang ingin membangun kehidupannya menjadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik. Nih. Oleh karena itu di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, dalam keadaan beriman itu sebagai syaratnya. Maka akan kami beri dia penghidupan yang baik. Sehingga iman dan amal saleh itu adalah jalan untuk meraih kehidupan yang baik. Tentu kehidupan yang baik di sini adalah di dunia. Nah, kalau di dunia ini hidupnya baik, otomatis di akhirat juga akan baik. Ya. Nah, itu asumsi saya kenapa saya menyebutkan istilah fungsionalisasi iman ini. Coba kita lihat penjelasan berikutnya ya. Contoh iman yang tidak difungsikan. Jadi iman terbukti tidak difungsikan oleh sebagian orang ini. Di antaranya dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka bukanlah orang mukmin. Ya, iman ada dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, tapi nggak difungsikan. Nah, mengapa tidak difungsikan? Ya, karena mereka punya pandangan kalau mereka memfungsikan iman, mereka keuntungannya kurang besar. Tapi kalau mereka beriman, mereka munafik misalnya ya, lalu mereka merasa punya keuntungan lebih besar nih. Sehingga iman tidak difungsikan. Makanya kan orang yang munafik itu digambarkan bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini bergaul dengan orang beriman, bisa ke sana, bisa bergaul dengan orang kafir, sehingga dapat kedua-duanya.
Dari sini dapat, dari sana dapat. Ya, ya secara materi mungkin begitu. Tapi dari pandangan Al-Quran ya, orang yang seperti itu nggak akan dapat apa-apa. Makanya orang munafik ini dimasukkan di dalam neraka yang paling bawah. Ya, orang kafir di atasnya, orang munafik di bawah, paling di bawah sendiri ini. Ya, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar ya. Orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah ini. Nah, tapi orang kafir dan orang munafik sama-sama ditempatkan di satu tempat, yaitu neraka ini. Alias tempatnya sama. Nah, ada satu kisah ya, kemarin saya bersilaturahim ya dengan uh, orang ya, lalu dia bercerita bahwa dirinya dalam kondisi tidak sakit ya, dalam kondisi tidak sakit, dia bermimpi, mimpinya itu kiamat itu. Nah, terjadi kiamat, lalu dirinya bernasib dilempar ke neraka ini. Dia melihat neraka itu sangat luas ya, sangat luas, tak berbatas itu. Nah, yang menarik, dia begitu dilemparkan di neraka itu, katanya tubuhnya itu hancur jadi debu. Hancur jadi debu ini. Kemudian ya tinggal rohaninya itu yang apa namanya, yang masih gitu ya. Itu yang dia ceritakan seperti itu ini. Nah, sehingga kita perlu sekali apa namanya, belajar lah ya, belajar wahyu supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Di antaranya adalah dengan terus-menerus memfungsikan iman dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu artinya dalam segala aktivitas ya, aktivitas lahir maupun batin maupun lahir. Dari yang paling kecil berupa niat, inisiatif ya, sampai kepada yang besar, itu harus didasari keimanan ini. Nah, lalu di ayat lain disebutkan juga orang yang tidak memfungsikan iman diantaranya dalam surat Yusuf ayat 106, wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik juga. Jadi di samping percaya kepada Allah, ya, tapi mereka musyrik. Artinya apa? Tidak mau murni beriman. Dipertegas dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Luqman ayat 23, 20 sampai 25 ya, dikatakan bahwa barang siapa kafir, maka kafirannya itu janganlah menjadikanmu, hai Muhammad ya. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Orang kafir juga akan kembali kepada Allah. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksiat yang mereka kerjakan akan diceritakan dan akan dibalasi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka orang kafir ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab Allah. Ini artinya mereka ini beriman kepada Allah ini. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi orang kafir masih percaya kalau Allah itu ada pencipta langit dan bumi ini. Orang-orang apa namanya,
pemikir-pemikir sebagian ilmuwan ya, sebagian ilmuwan juga ada yang percaya kepada pencipta ya, pencipta jagat raya ini, tapi mereka tetap tidak mau beriman, dalam arti tidak mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau memerankan iman dalam kehidupan sehari-hari ini. Di ayat lain juga dicontohkan, yaitu andaikan kau bertanya siapa yang menurunkan air hujan dari langit ini, yang dengan air itu bumi dihidupkan setelah matinya. Mereka juga akan menjawab Allah. Nah, katakanlah segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak memahami alias tidak menggunakan akalnya. Sudah tahu kalau yang menurunkan air dari langit itu adalah Allah, tapi kenapa kau lalu tidak mau uh, beribadah kepadanya saja ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan, misalnya ada hakim, ada apa itu, ada anggota dewan yang berkomentar bahwa tiada yang ditakuti kecuali Allah. Ini ditakuti ya. Tak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tapi dalam realitasnya maksiat dengan sengaja tetap dilakukan. Seperti korupsi atau melanggar undang-undang. Ya, kita belum lama ini baru saja mendengarkan satu ungkapan ya, ujaran kebencian yang sudah diketahui oleh semua orang yang bermedsos ya. Ada seorang yang apa namanya ya, ingin menghalalkan darahnya orang-orang warga Muhammadiyah ini dan akan membunuhnya satu persatu ini. Nah, itu contoh ya orang yang melanggar undang-undang ini. Padahal dia orang yang hidup ya, orang hidup di Indonesia dan dia tahu undang-undang bahwa orang mengamalkan agama itu dijamin oleh negara. Ya, sesuai dengan agamanya masing-masing, keyakinan masing-masing ini. Jadi negara ya berkewajiban untuk melindungi semua warganya, semua rakyatnya, walaupun beda agamanya, beda pengamalannya. Hanya karena beda aja ya, beda hari raya, lalu dikomentari seperti itu. Itu ya bisa dikatakan sebagai melanggar undang-undang ya. Kan aneh. Jadi seorang peneliti tapi lalu ujarannya melanggar undang-undang ya. Nah, akhirnya ya bisa jadi korban sendiri ya, dia jadi korban ini. Coba berikutnya kita lanjutkan. Apa itu fungsionalisasi itu? Fungsionalisasi berarti mengfungsikan, yakni mengfungsikan iman, keyakinan yang dibangun di atas ilmu sebagai sesuai tujuan yang dikehendaki Allah kepada seseorang sehingga menjadi mukmin, bukan munafik atau kafir ini ya. Nah, di antara contohnya ya saya akan menekankan beberapa contoh fungsi iman. Yang pertama dalam perkataan, yang kedua dalam makan dan minum. Ya, mungkin nanti minggu berikutnya akan dalam apa itu konteks yang berbeda ini. Kalau berfirman dalam surat Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad batatil baghdha min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Di luar kalangan itu bisa beda beda agama, beda komunitas, ya. Nah, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Coba ada manusia yang sukanya itu hal-hal yang menyusahkan orang lain ini. Ternyata kebencian dari mulut mereka telah nyata kebencian dari mulut mereka. Jadi ucapan-ucapannya, ujaran-ujarannya itu menggambarkan isi hatinya nih. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Wah, kalau bisa bukan sekedar bicara, tapi dilakukan dalam perbuatan ini. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya ini. Ya, jadi bersahabat pun, berteman pun, ya harus memperhatikan uh, agama dan komunitas. Jangan sembarang ini. Karena umur kita terbatas ya. Umur kita terbatas ini. Ya kalau orang ingin selamat kan nanti akan berpikir uh, akan berpikir sendiri bahwa jalan untuk selamat itu dicari, ya dicari. Oh ternyata orang hidup tanpa agama itu hanya berujung dengan kesengsaraan ini. Ya hidupnya memang jadi orang mungkin kaya ya bebas, tapi bebasnya hanya di dunia ini saja ini. Di akhirat nanti tidak bebas lagi nih. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi bagaimana fungsionalisasi iman menurut Alkitab. Alkitab di sini adalah kitab yang diturunkan kepada Muhammad ya, bukan Alkitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya juga menerima Alkitab. Nabi Isa menerima Alkitab, Nabi Musa menerima Alkitab, ya, Nabi Ibrahim menerima Alkitab. Ya. Tapi di sini uh, Alkitab yang diturunkan kepada Muhammad yang memang isinya merupakan kumpulan dari berbagai macam ayat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk juga yang diturunkan kepada Muhammad ini. Nah, Alkitab berisi ayat-ayat hukum yang diistilahkan dengan Ummul Kitab, induknya Alkitab, dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat hukum ini disilakan juga dengan istilah ayat mutasyabihat. Ya. Ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Yang diberi istilah tersendiri oleh Allah yaitu Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu adalah sebutan untuk sekelompok ayat yang muhkamat, bukan mutasabit ya, muhkamat ini. Ayat-ayat muhkamat maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang terang dan bicara tentang perintah dan larangan. Itulah yang distilahkan dengan Ummul Kitab. Ini istilah Ummul Kitab itu dari Allah sendiri nih. Jadi Ummul Kitab itu bukan nama lain daripada Al-Fatihah ya. Kalau nama lain dari Al-Fatihah namanya Fatihatul Kitab, bukan Ummul Kitab nih. Tapi kalau Ummul Kitab itu adalah khusus ayat-ayat tentang muhkamat, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang bicara tentang hukum, baik berupa perintah maupun larangan. Lalu kelompok kedua dari kandungan Alkitab adalah ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang fleksibel, yang lentur dan dinamis.
Nah, yang fleksibel itu pemahaman manusia ya. Artinya pemahaman manusia tentang ayat mutasyabihat ini bisa lentur, bisa dinamis, bisa fleksibel. Ya, karena ayat mutasyabihat itu tidak mengandung perintah atau larangan secara tegas, tapi dia implisit, ya, implisit nih. Oh, kisah kisah Firaun. Nah, itu mengandung pelajaran bahwa siapa yang menjadi pemimpin jangan bersikap seperti Firaun, ini loh. Korun misalnya nih ya, siapa yang menjadi ekonom ya jangan bersikap seperti korun, mengumpulkan harta tapi nggak mau untuk berbagi. Nah, ujungnya bisa seperti korun ini. Haman misalnya seorang ahli hukum, tapi karena hanya mendukung penguasa, maka lalu dia tidak bisa menciptakan atau mendukung keadilan. Nah, sehingga dia berujung juga dengan kesengsaraan ini. Nah, itu contoh-contoh apa namanya ayat yang bersifat mutasyabihat yang merupakan kandungan dari Al-Quran yang oleh Al-Quran diistilahkan ahsanal qasas. Al-Quran itu adalah firman yang mengandung kisah-kisah terbaik. Ya, seperti disebutkan dalam surat Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 3. Ya, surat Yusuf itu surat ke-12 ayat 3 ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi tegas di sini bahwa Al-Quran isinya adalah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, kisah-kisah masa lalu, kisah pada zaman Nabi Adam, kalau dia sebagai Nabi ya, atau Nabi Ibrahim dan lain-lain ya, sampai Nabi Muhammad. Itu ada kisah-kisahnya ya. Nah, kisah itu diabadikan dalam Al-Quran ini. Jadi tolong istilah Al-Quran jangan diambil secara sederhana aja ya. Karena Al-Quran punya spesifik ya, kandungan yang spesifik ini. Yaitu berisi kisah-kisah ini. Nah, kalau perintah dan larangan yang orang menyebutnya ayat-ayat hukum, nah, ini ada salah satu kitab yang bicara tentang ayat-ayat hukum ya. Nah, al-ayat al-muhkamat, khusus bicara tentang ayat-ayat hukum ini. Ya, ayat hukum itu ada dalam tauhid, dalam muamalah, dan juga dalam ibadah ini. Nah, misalnya dalam bertauhid ya, kita disuruh mengesahkan Allah, suruh menyembah Allah semata. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ya. Dalam ibadah ya kita disuruh salat hanya kepada Allah misalnya ini. Dalam bermuamalah misalnya kita hutang piutang ya ada catatannya. Ada perintah untuk mencatat faktubuh itu dalam bahasa Al-Qur'annya nih. Nah, perintah-perintah dan larangan tersebut itu adalah bagian dari kandungan Alkitab. Ya, yang disebutkan di dalam surat apa Al-Imran ayat 7 ini ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yakni Allah yang telah menurunkan kepadamu yakni Muhammad Alkitab.
Minhu, di antara kandungan Alkitab adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat muhkamat. Dan ayat-ayat muhkamat itulah diberi nama Ummul Kitab, induknya Alkitab. Dan kandungan yang lain dari Alkitab adalah mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa kandungan Alkitab adalah ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat ini. Nah, coba ayat-ayat muhkamat itu apa? Alkitab adalah petunjuk bagi manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat yang merupakan kandungan dari Alkitab adalah petunjuk Allah untuk manusia. Alkitab terbukti menjadi petunjuk jika dipahami dan diamalkan. Bukan sekadar diketahui dan diyakini bahwa Alkitab adalah kitab Allah, tetapi tidak diamalkan. Bukan ya, bukan seperti itu ini. Ya siapapun akan mendapatkan petunjuk dari Alkitab kalau dia mengamalkannya. Tentu sebelum mengamalkan ya dia mengetahui ya, mempelajarinya terlebih dahulu. Orang yang mengakuinya tetapi tidak mengamalkan bisa dikatakan mendustakannya. Ya, dalam tafsir-tafsir ada kisah yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama yang hidup di zaman Musa. Nanti kalau kita ingin lebih tahu lebih mendalam ya tentang Bal'am, bisa dipelajari di uh, tafsir surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177 ya. 170 ya sampai 170 sampai 173. Nah, contoh orang yang mengetahui dan memahami Alkitab setelah mengamalkannya diantaranya adalah Musa alaihissalam ini. Jadi Musa dan Bal'am itu hidup sezaman dan ini dianggap sebagai musuh, sama-sama ahli agama. Ya, Bal'am itu ahli agama. Bahkan tidak banyak orang yang punya pengetahuan seperti Bal'am ini. Tapi karena dia menyalahgunakan pengetahuannya untuk mendukung ya penguasa yang dolim, maka lalu dia berujung dengan kehidupan yang tragis ya. Dia semula disebut ulama, tapi karena dia main menggunakan ilmu agamanya untuk semaunya sendiri, bahkan untuk menghalang-halangi Musa dalam berdakwah, maka lalu Musa pun berdoa untuk Bal'am. Ya, nanti berdoanya kepada Allah untuk Bal'am. Lalu apa yang terjadi? Ilmu agama yang selama ini diketahui setelah didoakan oleh Nabi Musa, lalu ilmunya hilang. Ilmunya hilang ini. Sehingga Bal'am yang semula menjadi seorang ulama, lalu menjadi orang yang bahlul. Bahlul itu ya bodoh sama sekali ini. Nah ini orang yang tidak memerankan iman dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah seperti Bal'am ini. Nah, sekarang bagaimana fungsionalisasi iman dalam berbagai aspek kehidupan? Saya mengemukakan ada dua contoh aja dulu ya. Yang pertama dalam perkataan, ya. Yang kedua dalam
hal makan ya, dalam hal makan dan minum. Ya, kelihatannya sepele tapi ini penting ya. Orang yang tidak belajar Quran biasanya ya dia terjatuh dalam hal perkataan, dalam hal makan ya, makan dan minum ini. Coba kita lihat ini. Orang yang memfungsikan iman dalam perkataan, yang pertama dia akan berkata dengan perkataan yang benar. Ya, karena jika iman tidak difungsikan, maka yang muncul adalah perkataan yang dusta. Yang kedua, dalam berkata tidak menggunakan diksi yang bisa diplesetkan. Dalam surat Al-Baqarah 104 nanti bisa dicek ya. Jangan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau katakan ra'ina, tapi katakanlah ungdurna, dan dengarkanlah. Bagi orang yang kafir akan mendapatkan siksaan yang pedih nih. Nah, pada ra'ina dengan ungdurna itu semakna ini. Ya, maknanya gembalakanlah kami. Tapi kata ra'ina bisa diplesetkan menjadi ru'una. Nah, yang berarti hal yang negatif, macam orang gila ya, orang gila ini. Jadi kita menggunakan diksi itu harus dipertimbangkan juga dengan iman ya. Nah, karena kalau tidak bisa disalahartikan ini. Ya, dalam Al-Quran ada kisah juga dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya, suatu ketika Namrud ini Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ibrahim ini. Dia menjawab, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah itu. Istilah yang menghidupkan dan yang mematikan ini bisa dimaknai dengan makna yang berbeda. Ternyata Namrud ya, dia berkomentar, aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan ini. Ya kalau orang diberi makan, dia hidup. Kalau nggak dibunuh, ya dia mati. Lalu Ibrahim sadar bahwa dia menggunakan kata-kata tersebut kurang pas. Maka lalu dia beralih kepada argumen yang tidak bisa dibantah. Lalu dia bilang, Tuhanku adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur. Coba kalau kau mengaku sebagai Tuhan, tolong terbitkan matahari itu dari barat ini. Nah, itu logika yang dipakai oleh seorang yang beriman yang bernama Ibrahim ketika berdialog dengan orang yang ya kata orang kafir ya. Sehingga orang yang beriman dia mesti memilih kosakata yang tepat ya, yang tepat ini. Sehingga kalau kita menulis dalam bahasa Inggris ya, kita perlu memegang kamus sinonim, antonim ya, supaya kita bisa memilih yang paling tepat ini. Yang ketiga, orang yang beriman tidak berbisik-bisik kecuali untuk kebaikan. Ya, nanti disebutkan dalam surat An-Nisa 114 ya. Berbisik-bisik itu nggak ada kebaikannya kecuali kalau kita untuk kebaikan seperti menyuruh untuk sedekah misalnya nih. Yang berikutnya, orang yang beriman perkataannya dibuktikan dalam tindakan.
kalau sampai tidak dibuktikan dalam tindakan, amat dibenci oleh Allah. Sehingga muncullah ayat yang menyatakan kabura maqtan indallahi antaqulu ma la ta'lamun, ma la taf'alun. Amat dibenci di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan ini. Lalu yang berikutnya, yang kelima, orang beriman alias yang memfungsikan imannya dalam perkataan diantaranya adalah tidak memperdebatkan ayat-ayat tanpa alasan. Jadi kalau orang berdebat tentang ayat Al-Quran misalnya, itu harus dengan argumen yang uh, bisa diterima nalar ya, bisa diterima bersama ini. Karena argumen, walaupun argumen, belum tentu argumen itu benar. Ya, misalnya kasus Idul Fitri tanggal 21 atau 22. Ya, kalau orang mau menggunakan kriteria hadis, ya tentu keduanya sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Sehingga yang 21 bisa benar, yang 22 juga boleh. Nah, sehingga tidak perlu lalu disamakan. Ya. Nah, dalam undang-undang kita ya, yang ada di Indonesia, setiap warga negara itu dijamin untuk menganut agama, memeluk agama, dan mengamalkan agamanya sesuai keyakinannya ini. Sehingga negara bukan campur tangan dalam hal detail-detailnya pengamalan agama, ya, tapi dalam fungsi-fungsi yang sifatnya koordinatif ya, yang sifatnya pengayoman ya. Jangan sampai lalu ada orang mengganggu orang beragama lain. Itu yang dikehendaki. Kalau saya mengganggu, lah itu di situ negara hadir. Ini nggak boleh ini. Ya bukan lalu mengatur detail-detailnya. Ini orang kepercayaan. Nanti kalau diambil madhab tertentu, ya kalau madhabnya yang diambil oleh negara madhab Syafi'i misalnya ya, yang tidak bermadhab Syafi'i nanti akan dianggap penyimpang. Hari raya aja kok tidak bisa satu. Pemerintah menetapkan tanggal 22, kok ada yang 21 sudah hari raya ini. Itu enggak taat pada pemerintah ini. Nah, di antara tafsir-tafsir tentu ada yang mengatakan bahwa kewajiban umat Islam itu adalah mentaati pemerintah. Mungkin lalu ditafsirkan termasuk dalam hal penentuan satu Idul Fitri ya. Nah, itu contoh ya, contoh bahwa kita perlu mengetahui undang-undang yang berlaku di Indonesia, ya kata UUD 45 itu kitab sucinya orang bernegara ya. Pasti itu yang jadi landasan utama ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ayat-ayatnya, nanti saya share ke kalian ya. Ini ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa orang beriman perkataannya harus 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Itu minimal ya, minimal. Tambah lagi boleh ini. Lalu yang berikutnya, memfungsikan iman dalam hal makan dan minum. Wujud konkretnya apa? Orang yang memfungsikan iman dalam hal makan dan minum, pertama dia memakan rezeki yang baik-baik ini. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang aku berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah.
jika kau memang hanya menyembah Dia. Nah, jadi orang beriman mesti milih makanan. Bukan berarti makanan yang lain jelek, bukan itu ya. Tapi karena makanan itu mengalami perubahan. Makanan kalau sehari nggak dimakan ya bisa basi. Kalau nggak dimasukkan di kulkas. Nih. Kalau basi ya dianggap tidak baik. Ya. Nah itu jangan dimakan ya. Yang kedua, tidak mau makan yang diharamkan kecuali darurat. Misalnya apa? Yang diharamkan oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma hinjirin fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bihi faman itturra ghairu bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakan Nabi Muhammad nyanyi kepada umatmu, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makan itu berupa bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu adalah kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa atau darurat, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau dalam kondisi terpaksa, ya darurat ya boleh, boleh. Lalu yang berikutnya, orang beriman juga alias orang yang memfungsikan iman, dia tidak mau memakan riba, alias dia meninggalkannya. Ya, tentu untuk mengetahui tentang riba perlu belajar lebih mendalam lagi ya. Nih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi meninggalkan sisa riba itu adalah ciri daripada orang beriman. Maka dikatakan in kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman, alias memfungsikan iman. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullah la'allakum tuflihun. Di surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Nah. Lalu yang berikutnya, orang yang beriman tidak mau makan harta dengan batil, seperti hasil korupsi atau mencuri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali harta yang diperoleh melalui perdagangan yang ridho. Ya. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian ini. Jadi orang beriman, dia memfungsikan imannya, tidak mau, diantaranya tidak memakan hasil korupsi atau hasil curian.
otomatis dia juga tidak mau mencuri, tidak mau korupsi. Yang berikutnya yaitu bahwa orang beriman tidak akan makan minum secara berlebihan. Ya, jadi orang makan terlalu kenyang atau minum terlalu kenyang itu tidak boleh ya, tidak boleh ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adama, khudhu zinatakum min kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus-bagus kalian setiap kali hendak ke masjid alias hendak sholat ini. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ini. Jadi makan, minum itu tidak boleh berlebihan ini. Rasulullah memberikan penjelasan makan dan minum yang sesuai contoh Rasulullah adalah lambungnya itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, untuk oksigen ini. Nah, memang ada satu kisah ya, misalnya Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk memerah susu dari hewan ya. Kemudian Rasulullah suruh memberikan kepada yang lain. Padahal Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah untuk memberikan kepada yang lain. Dirinya sendiri sebenarnya tidak ingin minum ya. Tapi kalau disuruh memberikan kepada yang lain ini, diberikan ya. Setelah semuanya kenyang, semuanya sudah minum, baru dirinya minum nih. Setelah dia minum, dia bilang sudah kenyang ini. Rasulullah masih mengharapkan suruh menghabiskan yang ada di gelasnya ini. Sudah kenyang, sudah sampai di sini, sudah sampai tenggorokan itu. Nah itu lalu orang seperti Ibnu Qayyim dia berkomentar ya dalam Zadul Ma'adnya bahwa minum sampai kenyang sesekali itu boleh. Sesekali itu boleh ini. Sehingga sebutan kenyang itu bukan berarti lalu penuh ya. Lambungnya berisi makanan dan minuman. Tapi harus ada sepertiga untuk oksigennya, untuk udaranya ini. Kemudian orang yang beriman juga tidak mau minum khamr. Ya, khamr itu oleh Rasulullah didefinisikan kullu muskirin khamrun. Jadi setiap minuman yang memabukkan itu namanya khamr. Namanya bisa bermacam-macam ya. Bisa brandy, bisa whisky, bisa bir, bisa apalagi yang lain ya. Nah, di sini Allah secara tegas menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguh ya, minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Nah, nasihat Allah, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu di ayat berikutnya dijelaskan mengapa dilarang ya minum khamr, judi, mengundi nasib ya. Itu dilarang kenapa ini? Karena setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi dan menghalang-halangi kamu dari melihat Allah dan juga menghalangi salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terlarang itu. Yang terakhir, ya, orang yang beriman alias memfungsikan imannya, dia tidak memakan harta orang lain dengan cara zalim.
ya, secara zalim. Misalnya harta anak yatim. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka ini. Saya kira itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya atau menambahi, silakan. Iya. Mau izin tanya, Prof. Silakan. Iya. Tadi diceritakan penjenengan tentang Bal'am bin Ba'urah, Prof. Itu kalau misalnya terjadi di masa sekarang gitu ya, Prof. Misalnya dia sudah beriman tapi perbuatannya tidak sesuai dengan keimanan Islam itu, terus didoakan dengan seseorang, apakah bisa dikabulkan oleh Allah gitu, dan boleh tidak seperti itu gitu. Ya bisa aja. Bisa aja, iya. Boleh gitu. Iya. Yang perbuatannya tidak sesuai gitu. Iya. Iya. Mungkin. Terus pertanyaan yang kedua, Bro. Iya. Tentang tidak boleh memakan khamr atau mungkin alkohol gitu. Kalau misalnya dalam kesehatan itu ada kalanya kan dimasukkan untuk obat bius atau apa gitu, itu apakah boleh gitu sih dalam kesehatan gitu? Ada kan untuk obat dalam penenang itu loh, Prof, itu ada namanya apa ya kalau nggak salah nikotin atau apa gitu. Untuk penenang itu apakah boleh seperti itu gitu? Nah, kalau untuk hal seperti itu ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama, kalau itu barang haram ya, barang haram itu nggak mungkin dijadikan obat. Allah tidak meletakkan obat pada barang-barang yang Allah haramkan. Yang pertama ya. Yang kedua, barang haram bisa jadi boleh karena fungsinya. Karena fungsinya. Makanya dalam satu kaidah ada ungkapan begini. Ya. Ma la yatim wajibu illa bihi fawa wajibun aidon. Sesuatu di mana suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut. Maka sesuatu itu hukumnya wajib juga. Jadi barang itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau suatu kewajiban tidak bisa terwujud tanpa itu, maka itu juga berhukum wajib, walaupun sebenarnya tidak boleh nih. Contoh, seorang wanita mau melahirkan secara alami tidak bisa. Ya dokter sudah mengatakan ini tidak bisa kalau melahirkan secara alami ini. Ya, setelah diperiksa seperti itu. Nah, dia bilang ini untuk menyelamatkan bayinya, syukur bisa selamat keduanya, ya, ibu dan bayinya, ini perlu dioperasi sesar ini. Lo menyakiti, operasi sesar itu menyakiti tubuh itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi karena bisa membawa, mempertahankan kehidupan, maka lu jadi boleh. Nah, dalam hal ini memang seringkali orang kurang cermat ya, sehingga lalu sering berkomentar, sudah wong itu dilarang ya sudah nggak usah lah gitu. Tapi kalau para ulama itu berpikirnya tidak hitam putih, nih. Tapi selalu dilihat ilatnya ya, ini. Tanpa ini bisa nggak? Gitu. Tanpa ini bisa nggak? Kalau tidak bisa, berarti ini jadi naik derajatnya.
Begitu juga hal-hal yang lain. Ya, sesuatu yang kelihatannya harus nih. Tapi kalau itu dilakukan akan muncul kerusakan. Ya, yang tadinya dikatakan harus itu lalu jadi tidak boleh ini. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Jadi kita mesti perlu hati-hati karena hukum sesuatu bisa berubah lantaran ada situasi yang mengendakinya. Oleh karena itu dalam kaidah dikatakan al-hukmu yaduru ma'al wujudan wa adaman. Hukum itu ditentukan alias beredar apa itu ketentuannya sesuai dengan ada tidaknya sebab. Ini. Matur suwun. Iya. Yang lain, dan lagi Saya Pak, saya Pak Sumedi, Pak Ustadz Budia. Iya, monggo. Nih, Pak Ustadz tadi saya sempat maaf baru bergabung membaca yang kalau nggak salah Ali Imran 30 yang mengenai janganlah kamu berlebihan dalam memungut riba. Nah, maksudnya berlebihan ini ukurannya gimana ya Ustadz? Walaupun sedikit ataupun banyak kan juga nggak boleh. Maksudnya belum kategori berlebihan. Nah, ini konsepnya gimana ini Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berlebihan itu konteksnya makan Bu, makan dan minum tadi. Oh gitu. Kalau yang Ya. riba Kita suruh sebagian. meninggalkan. Tapi di Al-Quran bawahnya itu tadi coba mungkin di scroll Pak Ustadz tadi ada jangan makan riba yang berlipat ganda. berlipat ganda benar. Riba benar. atau apa hitung ini. Nggih, Riba berlipat ganda itu yang biasa dilakukan oleh rentenir itu loh. Benar, nggih. Ya pinjam 5 juta nanti karena dia nggak bisa nyarutang otomatis manaknya juga nanti mana lagi itu loh. Ya, manaannya untuk berbunga lagi gitu ya. Iya. Ya. Iya, anaknya mana lagi itu namanya atafan mudhangafatan ini. Oh, nggih. Ya, saya pernah ya diminta tolong untuk ikut cawe-cawe dalam hal orang yang terlilit oleh hutang itu ya, hutang riba ini. Oh, memang mengerikan betul itu ya, mengerikan ini. Nggih. Pinjamnya beberapa juta tapi bisa lalu menjadi banyak sekali. Karena apa? Ya beberapa bulan mungkin sampai setahun lebih ya, lalu nggak bisa mengembalikan ini. Nggih. Sehingga Itu yang berlipat banyak ganda itu. sekali. Ya, itu atafan mudhangafatan ini. Berarti kalau- ini nggih Ustadz. Gimana? Berarti untuk berlipat ganda itu untuk ukuran yang rentenir. Nah, mungkin persepsi saya apakah yang dikatakan Wahyu ini untuk yang bank yang tidak berlipat ganda itu masih ditolerir gitu ukurannya atau gimana, Ustaz? Mohon pencerahan. Kalau yang tidak berlipat ganda itu ada dua pendapat. Yeah. Ya. Pendapat pertama mengatakan ya itu termasuk riba. Karena riba itu sendiri hanya tambahan. Lonje. Nah, tambahan. Jadi kalau orang misalnya pinjam uang ya 10 juta. Itu 1 bulan dia memberikan jasa ya. Nah, jasa itu lalu orang menyebutnya tambahan ini. Itu riba namanya ini ya. Tambah itu namanya riba ini. Itu pendapat pertama begitu. Pendapat kedua mengatakan jasa yang tidak berlipat ganda itu yang sudah ya seperti yang di bank-bank konvensional itu ya, itu tidak dianggap sebagai riba. Ya, karena dia orang menggunakan menitipkan uang di bank itu juga modal. Nah, jadi ketika uang itu diputar oleh bank ya, lalu dia berhak mendapatkan hasilnya. Nah, sebagian hasil itu namanya riba tadi, tambahan tadi ya. Nah, riba itu maknanya secara bahasa itu tambahan ini.
Nggih. Nah, kelompok kedua ini tidak menganggapnya haram, ya Ah, tidak nggih. menganggap sebagai yang yang terlarang ini. Mm-mm. Nanti ibu bisa mempelajari lebih jauh Nggih. ya tentang hal ini dalam tulisannya eh, Munawar Sajali, Munawar Sajali ya Ustaz. yang Menteri Agama. Judulnya Istihad Kemanusiaan ya. Cari Oh, buku Istihad Kemanusiaan itu nanti dibahas di nggih. situ. Nggih, nggih. Nah, Kemanusiaan. ya monggo karena pendapat itu bermacam-macam, ya monggo silakan. Semuanya tujuannya baik ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ini. Ah, nggih. Matur nuwun Ustaz. Iya. Nggih. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah pukul 8 ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca alhamdulillah dan kabar majelis ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.